Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Kampus Keramat, karya akun Wattpad dengan nama Nona Sendu. Bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa langsung mengunjungi link cerita yang ada di kolom deskripsi. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Beberapa pasang mata menatap Sarah tajam. Tetapi tatapan mereka tidak dipedulikan oleh Sarah. Justru, Sarah tetap berjalan santai menuju ruangan itu. Sebuah ruangan yang kala itu Sarah masuki. "Permisi." Sarah membuka pintu kaca itu, lantas memasukinya. "Kamu ngapain kesini?" tanya seorang wanita cantik yang terduduk di sana. "Loh, bapak-bapak yang kemarin kasih aku formulir kemana? Apa mungkin digantikan sama ibu ini?" tanya Sarah seorang diri. "Permisi Bu, saya mau mengumpulkan formulir pendaftaran," kata Sarah mendekat pelan-pelan. Wanita itu berdiri sambil memukul meja di hadapannya. Suara keras dari meja itu membuat Sarah tersentak kaget. "Ya Tuhan!" seru Sarah merasa ketakutan akan tatapan tajam yang ditujukan terhadap Sarah. "Siapa yang sudah memberikan kamu formulir pendaftaran, ha?" tanyanya dengan sepasang matanya yang melotot. "Itu Bu, kemarin saya bertemu sama bapak-bapak di sini. Dia yang memberikan formulir ini," kata Sarah sangat gugup. "Bapak-bapak yang mana? Kamu gak usah mengarang cerita. Ini ruangan saya, jadi hanya saya yang ada di sini," bentaknya melipat kedua tangan di depan dada. "Tapi kemarin ada bapak-bapak berjenggot Bu," bantah Sarah merunduk. "Kemarin saya sedang istirahat sebentar. Jadi ruangan ini kosong, tidak ada yang menjaga di sini. Terus, kamu bertemu dengan siapa?" tanyanya mendekat kepada Sarah. Keringat dingin bercucuran, Sarah mendongak perlahan, menelan ludah beratnya, supaya bisa berbicara dengan lancar di hadapan wanita tersebut. "Ada seorang bapak-bapak yang duduk di ruangan ini, terus dia kasih saya formulir pendaftaran," ujar Sarah menyerahkan selembar kertas kepada wanita itu dengan penuh keraguan. Wanita itu mengambil kertas yang disodorkan oleh Sarah. Ia membelalak ketika melihat formulir di tangannya. "Ini kertas kosong, ini bukan formulir. Kamu mau coba-coba mempermainkan saya?" bentaknya meremas kertas itu dan melempar ke sembarang arah. Sarah terbelalak, ia tidak mengetahui bahwa kertas itu bukanlah kertas formulir. "Tapi, Papa udah mengisi semua pertanyaan di formulir itu, jadi mana mungkin kertas itu kosong?" guming Sarah. "Dengar ya, kalau ada anak baru yang mau masuk ke kampus Bima Sakti, harus minta formulir pendaftarannya sama saya. Karena cuma saya yang mengurus anak-anak baru yang akan masuk di kampus ini," katanya berkacak pinggang. "Tapi kemarin saya nggak bertemu sama ibu." Wanita itu tersenyum miring dengan kedua alis coklatnya yang manggut-manggut ke atas bawah. "Itu kesalahan kamu. Seharusnya kamu menunggu saya kemarin. Sudah nggak ada waktu. Jadi sekarang kamu saya kasih formulirnya lagi. Kamu isi dan dikumpulkan sekarang juga. Kamu paham?" Iya paham Bu," balas Sarah, meruduk kembali akibat suara lantang wanita di hadapannya. Wanita itu kembali duduk di kursinya dan meletakkan sebuah formulir pendaftaran di atas meja. "Cepat duduk," suruhnya kasar, tetapi Sarah tetap mengiyakannya. "Kamu masih ingat nilai ujian terakhir kamu di SMA kan? Dan identitas orang tua kamu?" tanyanya membuat Sarah melipat bibir. "Saya nggak sekolah SMA Bu, saya homeschooling dari usia 5 tahun. Tapi saya ingat identitas orang tua saya kok," balas Sarah masih menunduk. Wanita itu menghela nafas panjang. "Ya sudah, cepat selesaikan tugas kamu. Isi formulirnya supaya besok kamu bisa ikut ospek di kampus ini." Sarah mengangguk. Ia mulai mengisi seluruh kolom pertanyaan di lembar formulir itu sampai selesai dan langsung diberikan kembali pada wanita yang terduduk di depannya. "Sebelum kamu pergi dari ruangan ini, saya mau tanya, bapak-bapak mana yang sudah memberikan kamu kertas kosong itu?" Wanita itu memegang dagu lancip Sarah, membuatnya mendongak dan menatap bola mata birunya. "Bapak-bapak berjenggot tipis dan badannya kurus," jawab Sarah ketakutan saat memandang wanita di depannya. "Dia maksud kamu?" Wanita itu menunjuk sebuah bingkai yang terpajang di dinding. Iya, benar dia yang memberi kertas formulirnya,"
Sarah mengangguk-angguk. Wanita itu melepaskan tangannya pada dagu Sarah. Dia mendekat sembari memecingkan mata. Kamu tahu, bapak-bapak yang kamu maksud itu, dia sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Bisiknya membuat Sarah merinding. Meninggal? Sarah terbelalak, otaknya berputar pada memori lalu. Jadi kemarin aku bertemu sama hantu, sambung wanita itu dengan senyum miring. Sarah menggelengkan kepalanya. Ia menelan ludah sebelum akhirnya beranjak pergi dari ruangan itu. Langkahnya begitu cepat. Ia tidak pedulikan seramai apapun suasana kampus pagi ini. Sarah tetap berlari dengan keringat yang bercucuran akibat rasa takut. Bro, tubuh Sarah terambau ke lantai bersamaan dengan tubuh seorang perempuan yang juga ikut tersungkur. Keduanya saling merintih kesakitan karena bertabrakan tanpa disengaja. Sarah melempar pandangan kepada perempuan yang cukup tinggi darinya. Ia bangkit dan membuka suaranya. Maaf kak, saya nggak sengaja, ujar Sarah mengelurkan tangan untuk membantu perempuan itu berdiri. Heh, lo buta ya? Perempuan itu justru menampik uluran tangan dari Sarah. Sarah menggeleng dengan kepala yang tertunduk. Enggak kak, saya masih bisa melihat, tapi tadi saya sedang buru-buru. Jadi kalau punya mata seharusnya dipakai. Ini kampus bukan taman bermain. Jadi jangan seenak jidat lo, lari-larian di sini. Potongnya berdiri tegak di hadapan Sarah. Lo mahasiswa baru ya di sini? Sarah sangat merasa bersalah. Iya kak, sorry, aku benar-benar nggak sengaja. Kalau mahasiswa baru jangan songong. Memangnya nih kampus punya nenek moyang lo, ha? Bentaknya dengan berkacak pinggang dan menatap Sarah penuh dengan kekesalan. Maaf kak, ada apa ini? Tanya seorang lelaki yang tiba-tiba menghampiri Sarah dan perempuan itu. Rupanya dia adalah Rama. Oh, ini pacar lo. Bagus ya, punya pacar di kampus baru. Atau jangan-jangan kalian berdua punya niat jahat di sini? Duganya tanpa berpikir terlebih dahulu. Sarah menebak cepat. Ia menyanggah perkataan seniornya. Enggak kak, kita berdua cuma teman. Dan kita nggak punya niat sama sekali untuk melakukan kejahatan di kampus ini. Omong kosong. Perempuan itu lantas beranjak pergi. Dia sengaja menyinggol bau Sarah ketika melewatinya. Sar, kenapa kamu bisa berurusan sama senior di kampus ini? Aku nggak mau kamu terkena masalah. Karena kamu baru masuk jadi mahasiswa di sini kan? Ucap Rama lembut. Kemarin kamu ambil formulir sama siapa? Tanya Sarah memandang Rama ragu. Sama ibu-ibu cantik di ruangan pendaftaran. Kemarin aku menunggu di lobi kampus. Karena ibu-ibu yang bertugas menerima mahasiswa baru sedang istirahat. Dan aku lihat kamu udah... Iya, aku udah mendapatkan formulirnya lebih dulu. Tanpa menunggu ibu-ibu itu selesai istirahat. Maksud kamu? Kamu masuk ke ruangan itu tanpa izin dan mengambil formulir diam-diam. Tebak Rama menaikkan satu alis. Sarah menggeleng cepat. Enggak, kemarin aku masuk ke ruangan itu dan bertemu sama bapak-bapak. Dia yang kasih aku formulir pendaftarannya. Rama berkacak pinggang dan tertawa. Sarah, mana ada bapak-bapak di ruangan itu? Cuma ada ibu-ibu cantik yang bertugas di ruangan itu. Dan dia yang seharusnya memberikan formulir pendaftaran kamu. Iya, aku nggak tahu kalau ibu-ibu itu bertugas melayani anak baru di kampus ini. Dan kata ibu-ibu itu, kemarin aku bertemu sama hantu. Hantu? Rama mendelik mendengarnya. Bapak-bapak yang aku temu kemarin, ternyata dia udah meninggal 1 minggu yang lalu. Dan kertas formulir yang udah aku isi itu berubah menjadi kertas kosong, Rama. Tambah Sarah dengan raut ketakutan. Rama membasahi bibir bawahnya dengan lidah. Ia memutar bola matanya. Gimana bisa kamu melihat hantu? Apa kamu... Aku harus secepatnya pulang. Aku takut. Liris Sarah membuat Rama meraih tangan Sarah dan menggenggamnya. Biar aku antar kamu ke terminal. Tapi sebelum itu, temani aku ke ruang pendaftaran dulu ya. Aku belum mengumpulkan formulir ini. Ujar Rama menggandeng Sarah pergi. Langkah Sarah begitu buru-buru memasuki rumah. Ia tidak ada berhentinya untuk mencari keberadaan Liu Changhai papahnya. Lalu ia melihat ke arah dapur. Tampak Arumi tengah sibuk memasak di sana. Sarah pun menghampirinya dengan nafas yang tersengal-sengal. Mah, papa di mana? Tanya Sarah kepada Arumi. Papa kamu masih bergadang di pasar, nak. Kapan papa pulang? Tanya Sarah membuat Arumi berhenti memotong bawang. Kamu kenapa? Gak biasanya kamu mempertanyakan papa seperti ini.
ujar Arumi curiga. Mah, Sarah butuh papa sekarang. Tapi papa kamu sedang bekerja. Dia pulang dari pasar kalau sudah petang, sanggah Arumi. Sarah akan menyusul papa ke pasar, kata Sarah disergah oleh Arumi. Jangan, kamu jangan ke sana. Pasar terlalu berbahaya buat kamu, katanya. Tapi Sarah butuh papa. Banyak orang jahat di sana. Mama gak mau kamu kenapa-kenapa, nak. Mah, Sarah. Arumi memeluk Sarah. Ia membawa kepala Sarah ke dalam dekapannya. Ada apa sayang? Apa kamu gak diterima di kampus itu? Sarah menggeleng. Ia menahan isak tangisnya. Mah, Sarah melihat hantu yang baru aja meninggal 1 minggu yang lalu. Dan formulir itu palsu. Coba kamu ceritakan dengan tenang, biar mama paham. Arumi mematikan kompor, lalu mengajak Sarah untuk duduk di sofa ruang tengah. Jadi, formulir yang Sarah dapatkan itu dari hantu, bukan dari manusia. Mana bisa hantu kasih formulir itu, nak? Kekeh Arumi tidak percaya. Mah, Sarah gak bertemu sama petugas pendaftaran, tapi Sarah bertemu dengan hantu, seru Sarah. Maksud kamu hantu apa? Samar Antonio yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Anton, kamu sudah pulang bekerja? Tanya Arumi ketika mendapati anak sulungnya datang. Udah, Mah. Antonio mengambil posisi duduk di depan Sarah. Koko, formulir yang papa isi kemarin itu ternyata kertas kosong biasa. Karena Sarah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang ternyata udah meninggal. Harusnya Sarah bertemu sama ibu-ibu petugas pendaftaran, tapi... Antonio menghela nafas panjang. Dek, Koko udah bilang sama kamu di kampus itu, gak hanya bekas pembantaian Belanda, tapi juga banyak nyawa yang menjadi tumbal di sana. Anton, kamu jangan buat mama takut. Sarah, lebih baik kamu gak usah melanjutkan pendidikan kamu di sana ya. Kamu berhenti. Kamu gak usah datang lagi ke kampus itu, pinta Arumi memohon. Apaan sih, Mah? Sarah akan tetap mendaftar di kampus itu. Sarah gak peduli sebanyak apapun makhluk halus di sana. Mama tenang aja ya. Sarah pasti bisa kok menghadapi mereka semua. Sarah, kamu ini keras kepala banget jadi anak, seru Antonio. Koko gak pernah mau kan mendalami mata batin yang Koko punya. Jadi untuk apa Sarah percaya sama Koko? Apa hubungannya sama itu? Koko cuma gak mau kamu masuk ke portal alam gaib. Koko takut kamu gak akan bisa keluar lagi dari sana, sanggah Antonio keras. Udahlah kok, Sarah sangat yakin kalau makhluk-makhluk di sana bisa Sarah hadapi sendirian. Dan Sarah juga mau membantu senior-senior Sarah, biar mereka tahu kalau kampus itu gak seperti yang mereka bayangkan. Bantah Sarah beranjak pergi. Sarah, kamu jangan keras kepala, nak. Rengek Arumi memandang punggung Sarah yang tengah menaiki anak tangga. Biarkan dia, Mah. Dia belum tahu seberapa kuat makhluk-makhluk di kota. Kalau dia udah terjebak di lingkaran gaib, pasti dia akan mundur dari kampus itu, kata Antonio membuat Arumi meneteskan air matanya. Anton, bantu adik kamu. Jangan biarkan nyawa adik kamu yang menjadi taruhannya. Kamu harus bisa melindungi adik kamu. Sarah udah besar. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Gak perlu bantuan dari aku, Mah. Antonia memasuki kamarnya. Sarah mengunci pintu kamarnya yang menjatuhkan tubuh ke atas tempat tidur. Jerit Sarah mengacak-ngacak rambutnya kesal. Belum aja aku masuk sebagai mahasiswi di kampus itu, tapi udah banyak kejadian aneh yang aku alami. Gimana kalau aku udah jadi mahasiswi di sana? Gertu Sarah menatap langit-langit kamarnya. Tidak lama kemudian, penglihatan Sarah dibuat tertuju pada rambut panjang yang menggantung di langit-langit kamarnya. Seperti ada sesosok makhluk yang sedang merangkap di atap. Sarah melalak ketika sosok makhluk itu memutar kepalanya 360 derajat, sehingga wajahnya tampak menghadap ke Sarah. Jerit Sarah memejamkan matanya kuat. Sarah, pergi, jangan buat aku takut. Riak Sarah bergegas membenarkan posisi tidurnya, lantas menutup sekujur tubuh menggunakan selimut. Keesokan harinya, pikiran Sarah masih terasa kalut. Wajah dan sekujur tubuhnya pun sejak semalam berada di dalam selimut. Sarah tidak berani membuka selimutnya. Ia tidak ingin melihat wajah Sarah yang sangat menyeramkan itu.
Suara ketukan terdengar dari arah jendela, seperti ada seseorang yang tengah memainkan kaca jendela di pagi hari. Kicau burung perkutut mulai menghilang ketika suara ketukan itu semakin keras di pendengaran. Siapa yang mengetuk jendela? Liris Sarah bersembunyi di dalam selimut tebalnya. Sarah, jangan buat aku takut. Batin Sarah menelan ludahnya berkali-kali. Perlahan Sarah memantapkan niat untuk membuka selimut itu. Meskipun rasa takut masih saja Sarah rasakan. Namun ia harus memberanikan diri agar terbiasa melihat sosok makhluk tak kasat mata seperti Sarah. Bola mata Sarah mengintip sedikit demi sedikit dari balik selimut. Ia menggigit bibir bawahnya sembari menurunkan selimut dari wajahnya. Sarah? Panggil Sarah, tidak melihat keberadaan sosok Sarah di jendela. Sarah mengembuskan nafas lega, ia membuang selimutnya ke samping. Akhirnya, gembing Sarah mengendarkan pandangannya ke depan. Kamu masih aja takut sama aku? Ucap sosok Sarah yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan wajah Sarah. Sarah menjerit saat itu juga. Ia menggelengkan kepala pada saat Sarah hendak mendekat padanya. Sarah, pergi! Tegas Sarah merasakan rambut panjang milik Sarah berada di tangannya. Kamu jangan takut lagi. Kalau kamu takut, gimana bisa kamu menghadapi makhluk-makhluk di kampus itu? Sarah mengucapkan itu dengan senyuman lebar. Enggak, pergi kamu, pergi. Teriak Sarah membuat Antonio yang tengah melewati kamar Sarah buru-buru masuk ke dalam. Sarah, ada apa? Tanya Antonio menghampiri Sarah di atas tempat tidurnya. Jangan ganggu aku, pergi. Usir Sarah membuat Antonio terduduk di tepi tempat tidur. Sarah menangis sesegukan di dalam telapak tangannya, kedua mata terpejam kuat. Antonio yang melihatnya pun langsung mendekat. Ia mengusap pelan rambut Sarah. Tangan lunak itu membuat Sarah tersentak kaget. Ia menurunkan kedua tangannya perlahan. Koko? Liris Sarah bergidik. Kamu kenapa? Ada yang mengganggumu? Tanya Antonio dibalas pelukan dari Sarah. Sarah takut. Antonio membalas pelukan itu. Ia mengusap lembut rambut Sarah. Ada Koko di sini, katanya sembari mencium puncak rambut Sarah. Sarah mendongak, air mata mengalir cukup deras di pipinya. Sarah, dia terus menggangguku. Aduh Sarah, apa dia berniat jahat sama kamu? Tanya Antonio menghapus jejak air mata Sarah dengan jari panjangnya. Dia terus menawarkan diri untuk membantu aku. Tapi aku gak mau berurusan sama Sarah lagi kok. Jawab Sarah. Sangat sulit untuk mengusir arwah Sarah. Terlebih lagi, Sarah udah masuk ke dalam diri kamu kan? Terus gimana? Apa Sarah minta bantuan papa untuk mengusir Sarah? Antonio menggeleng pelan. Ia menangkup kedua pipi Sarah. Biarkan Sarah bersama kamu. Kalau dia nggak mengganggu kamu, untuk apa kita usir dia? Kamu dan Sarah itu satu. Cuma roh kalian aja yang terpisah. Jadi, kamu harus bisa mengendalikan rasa takutmu saat melihat dia. Kamu tahu, raga kamu dengan Sarah itu menyatu. Tapi ada dua roh di antara kalian. Roh hidup ada di kamu, dan roh mati ada di Sarah. Sebaiknya kamu berteman lagi sama Sarah. Karena Koko merasa cuma Sarah yang bisa membantu kamu untuk mengusir para arwah tumbal di kampus itu. Tambah Antonio dengan senyum tipis. Namun Sarah hanya bisa mengangguk. Sekarang kamu mandi dan bersiap untuk ke kota. Lanjutnya. Sarah menghela nafas sebelum beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan gontai menuju kamar mandi. Sarah, kalau mama muncul bilang, jangan bikin aku kaget ya. Ujar Sarah membuka nok pintu. Lampu kamar mandi terlihat terang membuat Sarah bergegas memasukinya. Dengan bola mata yang terus berlarian, ia melangkah mendekati bak mandi. Kemudian mengambil air dari gayung untuk membasuh wajah yang tampak kusam. Sarah menatap bayangan pada air yang tertampung di bak mandi. Ia berusaha menghilangkan pikiran negatifnya tentang Sarah yang selalu muncul secara tiba-tiba. Lalu pada saat kedua tangannya meraba puncak rambut, ia merasakan sesuatu yang mengganjal di sana. Apa ini? Ujar Sarah, ragu-ragu untuk mengambilnya. Sarah ketakutan, ia melihat sekumpulan rambut panjang memenuhi kepalanya. Kedua telapak tangan yang mengada sudah penuh dengan rambut hitam panjang, membuatnya bergidik saat akan mendongak ke atas. Sarah menelan ludahnya dengan amat pelan.
sembari menggerakkan bola mata supaya dapat melihat sesuatu di atas kepalanya. Belum sepenuhnya Sarah mendongak, gayung yang berada di bibir bak mandi terjatuh dengan sendirinya ke lantai. Nafas Sarah terasa terengah-engah kali ini. Ia kembali merunduk tersentak ketika rambut panjang itu sudah tidak berada di kedua telapak tangannya. Suara tawa dari sosok makhluk astral membuat bulu kuduk Sarah berdiri. Suara itu terdengar jelas dari arah belakang. Sarah memejamkan mata begitu kuat. Sepasang tangan dengan kuku yang panjang terasa di bahu Sarah. Tangan-tangan itu meraba tubuhnya dengan lengkingan tawa di telinga kiri Sarah. "Ini bukan Sarah," lirih Sarah menggelengkan kepala pelan. Sarah berlari menuju wastafel kamar mandi. Ia melihat pantulan wajahnya yang tampak pucat di cermin. Pandangan Sarah tiba-tiba beralih pada bak mandi dan keran air di atasnya. Air yang bersumber dari keran itu mengalir sangat deras, membuat Sarah menajamkan penglihatannya. Sesosok makhluk terlihat sedang memainkan air keran itu dengan sesukanya. Dengan posisi berjongkok pada bibir bak mandi, rambutnya begitu panjang, hingga terapung-apung di dalam air bak mandi itu. Sarah berusaha untuk tidak bersuara. Ia menahan rasa takutnya ketika melihat wujud dari makhluk itu. Sarah memundurkan langkah hingga pangkal kakinya terhenti akan dinding kayu yang menghalanginya. "Tuhan, tolong Sarah." Batin Sarah mencoba mengatur nafasnya yang tidak teratur. Makhluk itu terus tertawa. Ia memandang Sarah dengan sorot matanya yang berwarna merah mengerikan. Perlahan, sosok itu mendekat ke arah Sarah. Tampak baju putih dipenuhi oleh tanah, dengan rambut panjang yang basah dan lepek. "Siapa kamu?" tanya Sarah pelan. Sosok itu hanya tertawa, memperlihatkan rahangnya yang begitu tajam, dan bibirnya yang lebar hingga ke pipi. Senyuman itu seperti sosok Sarah, namun wajah makhluk itu tidak menyerupai diri Sarah. "Apa kamu kuntilanak? Kamu siapa?" bentak Sarah semakin ketakutan akan suara tertawanya. "Aku Sarah. Apa kamu tidak mengenaliku?" Sosok itu semakin dekat dengan Sarah sehingga tidak ada ruang yang tersisa untuk Sarah menjauh darinya. "Bohong, wujud Sarah bukan seperti ini," bantah Sarah menggelengkan kepalanya begitu cepat. Sosok itu menyentuh dagu lancip Sarah menggunakan kuku panjangnya. "Aku Sarah." "Kuku, kuku," teriak Sarah menangis ketika makhluk itu memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan cepat, seakan tidak memiliki tulang leher. "Kamu harus lihat, aku ini Sarah." Sarah terhuyung ke samping, lantas punggungnya terbuntur pintu kamar mandi. Rintih Sarah kesakitan. Makhluk itu menghadap ke arah Sarah kembali. Bayangannya tidak terpantul di cermin, tetapi wujudnya berubah begitu cepat. Wajah sosok itu mulai Sarah kenali karena wajahnya yang menyerupai diri Sarah. "Sarah, kamu tidak perlu takut. Aku hanya ingin bermain-main saja." "Kenapa kamu bisa berubah wujud?" tukas Sarah terbelalak. "Aku hanya ingin memberitahumu jika aku bisa berubah wujud sesuai keinginanku. Tapi ternyata kamu masih saja ketakutan." "Itu gak lucu. Aku benci perilakumu yang jali itu," bentak Sarah buru-buru menyelesaikan ritual mandinya. Sosok Sarah memang diketahui sangat jahil. Ia dapat mengambil rupa siapa saja, termasuk diri Sarah. Namun, sosok Sarah tidak begitu jahat karena keberadaannya justru dapat membantu Sarah dalam mengendalikan kemampuan supranaturalnya itu. Tiba di kampus, penglihatan Sarah tidak mempertandakan apapun. Ketika di terminal bus, Sarah tidak melihat mereka. Bahkan saat ini, Sarah dibuat mematung karena suasana kota yang berbeda. Sunyi, tidak ramai seperti biasanya. Kendaraan yang berlalu lalang pun melaju ke berbagai arah tanpa membunyikan suara bising. Begitu juga dengan pejalan kaki yang berjalan santai di setiap trotoar. Sarah menyeberang jalanan yang tampak sepi. Pandangannya pun terus menyisir bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya. "Rama di mana?" tanya Sarah sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Mbak, jangan berdiri di sana. Menghalangi zebra cross. Akan menghambat pejalan kaki lainnya." Suara berat membuat Sarah menengok ke belakang. Suara itu bersumber dari seorang satpam yang berjaga di gapura Universitas Bima Sakti. Sarah memutar bola matanya malas. Ia menggerutu. "Lebih baik aku masuk aja daripada menunggu Rama di sini. Bisa-bisa kena omel satpam itu terus." "Loh, Pak," seru Sarah membelalak ketika satpam menutup gapuranya. "Kenapa ditutup?" tanya Sarah. "Udah siang, Mbak.
Sebentar lagi ada orientasi calon mahasiswa-mahasiswi baru di kampus ini, katanya sesekali mengusap kumis tebalnya yang melengkung di bawah hidung. Saya juga calon mahasiswa baru di kampus ini, Pak. Terus kenapa nggak masuk? Ujarnya membuat Sarah berdecak. Gerbangnya ditutup, gimana saya masuk? Salah mbaknya sendiri, kenapa dari tadi berdiri di sana? Sanggahnya lalu memasuki pos satpam. Menyebalkan. Seru Sarah berdiam diri di depan gapura dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Karena Rama, aku jadi gak bisa masuk. Ibunya memajukan bibir. Masuk lewat pintu belakang aja. Saran seseorang meletakkan tangannya di bahu Sarah. Bergegas Sarah berbalik, bertatap muka dengan orang yang ada di belakangnya. Rama! Teriak Sarah mendelik. Maaf udah buat kamu menunggu lama dan kamu jadi gak bisa masuk karena aku. Katanya menyeringai senyuman. Kemana aja? Tanya Sarah menatapnya tajam. Rama tidak menjawabnya. Ia membasahi bibir bawahnya, lalu meraih tangan Sarah yang masih berada pada lipatan. Ayo ikut aku. Ajaknya melangkah bersama. Ram, kita gak bisa ikut orientasinya. Aduh Sarah menatap punggung Rama dari belakang. Kata siapa? Kita bisa ikut orientasinya kok. Sanggah Rama tetap berjalan tetapi tidak berdampingan dengan Sarah. Kening Sarah berkerut, ia membentukkan bibir bawahnya seperti bulan sabit. Gerbangnya udah ditutup sama satpam rese itu. Gimana bisa kita masuk ke kampus? Rama menghentikan langkahnya, membuat langkah Sarah terhenti juga. Kita bisa masuk lewat sini. Ujar Rama memandang pintu kecil di depannya. Sarah menangkap sebuah pintu di depan Rama, lantas mengembangkan senyumnya. Jadi kita bisa ikut orientasinya? Bisa, selama ada aku. Rama memandang Sarah, keduanya saling melempar senyuman. Namun penglihatan Sarah telah membuat senyumannya luruh dalam sekejap. Ia mematung di tempat ketika melihat begitu banyak mereka berkeliaran di sana. Makhluk tak kasat mata. Ternyata mereka bersemayam di belakang kampus. Batin Sarah menelan ludahnya berkali-kali. Kenapa, Sar? Rama menepuk bahu Sarah sehingga Sarah tersadar karenanya. Ram, kamu yakin bisa masuk lewat sini? Tanya Sarah dengan penuh keraguan. Ini jalan satu-satunya. Lewat belakang kampus nggak akan ada yang tahu. Tapi ini tempatnya seram. Lihat deh, kita harus masuk lorong itu. Gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Ujar Sarah menunjuk lorong itu. Tepat di mana sosok makhluk tak kasat mata berkumpul. Ada yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba, tetapi Sarah dapat menangkap beberapa wujud dari mereka. Sar, aku udah bilang selama ada aku, semuanya akan baik-baik saja. Sabung Sarah cepat. Tapi nggak akan baik-baik aja kalau kita melihat lorong itu. Lanjutnya, kenapa? Lorong itu sepi. Nggak akan ada yang tahu kalau kita masuk diam-diam ke kampus. Buat ikut ospek dan senior, mereka pasti ada di aula depan. Nggak mungkin mereka ke belakang kampus. Sanggah Rama enteng. Sarah meraih pergelangan tangan Rama, menggenggamnya kuat. Kamu nggak tahu kalau banyak sesuatu di sana. Bukan orang atau senior yang aku takutkan, tapi makhluk-makhluk itu. Kita bisa aja masuk ke sana dengan berdoa sepanjang jalan lorong. Tapi apa mungkin bisa? Aku nggak masuk ke portal alam gaib. Itu yang aku takutkan, Ram. Batin Sarah dengan tatapan tulus terlontar pada Rama. Rama tersenyum, ia meraih tangan Sarah yang ada pada pergelangan tangannya. Jangan takut, hantu-hantu di sana nggak akan mengganggu kita. Seakan-akan Rama dapat membaca isi hati Sarah saat ini. Karena raut takut memang begitu jelas terpancar dari wajah Sarah. What? Gak ganggu. Ayo, biar aku yang di depan. Kalau kamu takut, kamu bisa peluk aku dari belakang. Katanya sambil menggenggam erat jemari-jemari Sarah. Rama yang akhirnya melangkah masuk lebih dulu. Ia membuka pintu lebar-lebar. Pintu itu tampak sudah berkarat. Terlebih lagi, banyak sarang laba-laba yang menyelimuti gagang pintunya. Membuat Rama langsung menepuk-nepuk tangannya ke baju. Berdebu, ujar Rama. Rama melanjutkan langkahnya, diikuti dengan Sarah di belakang. Ranting-ranting pohon berserakan di mana-mana. Dedaunan kering pun menutupi jalan halaman itu untuk menuju ke arah lorong. Sarah menautkan kedua alisnya. Ia berkali-kali menahan ludahnya karena ketakutan. Sarah bilang jangan takut. Semua makhluk ini sama seperti Sarah. Dan aku udah sering melihat wujud Sarah. Jadi aku gak perlu takut sama mereka. Batin Sarah dengan bola mata berlarian.
karena penglihatannya menangkap begitu banyak makhluk tak kasat mata. "Sar, banyak sarang laba-laba. Kamu hati-hati ya," pesan Rama tanpa memandang Sarah yang tengah ketakutan di belakangnya. Sarah melangkah pelan mengikuti arah kaki Rama di depan. Tiba-tiba ia menginjak sebuah ranting pohon yang tertumpuk menjadi satu. Suara ranting patah membuat Rama segera menoleh ke belakang. "Sar, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rama masih menggenggam jemari Rama kuat. Sarah hanya menggeleng pelan sedangkan bola matanya tertuju pada ranting patah yang baru saja terinjak olehnya. "Ranting ini sepertinya aku pernah melihatnya." Rama mengembuskan nafas berat. "Sarah, ranting pohon ada yang banyak di sekitar kampus. Jadi wajar kalau kamu pernah melihatnya." Timbal Rama membuat Sarah mendongak. "Aku melihat ranting ini, ranting dan dedaunan ini, sama seperti di peringatan aku, waktu pertama kali aku masuk ke kampus ini," batin Sarah. "Udah, jangan kebanyakan melamun, nanti kesambet." Rama berbalik dan melangkah kembali. "Gelap banget ternyata, biar aku nyalakan senter handphone dulu ya," kata Rama tanpa dijawab oleh Sarah. Ia langsung membuka layar handphone dan menyalakan senter. Jalan di sepanjang lorong itu mulai terang akibat sinar dari senter. Rama berjalan perlahan dengan arah cahaya senter yang terus tertuju ke depan. Dalam kegelapan, Sarah pun mampu melihat mereka, apalagi dalam kondisi terang seperti sekarang ini. "Oh Tuhan, itu makhluk apa yang merangkak di atas atap?" gumam Sarah dengan bulu kuduk yang sudah berdiri sejak memasuki lorong itu. "Kok aku merinding ya? Apa banyak banget makhluk halus di sekitar sini?" tanya Rama kepada Sarah. "Sepertinya," jawab Sarah dengan sudut mata kirinya yang menangkap sosok makhluk berbaju merah. "Itu bajunya merah karena warna atau karena darah?" batin Sarah langsung memalingkan penglihatannya ke arah depan. Sepasang kaki Sarah berhenti bergerak. Begitu juga dengan Rama yang menghentikan langkahnya secara mendadak. Keduanya memandang tajam seorang pria parubaya yang berdiri di depan. Rama pun mengarahkan cahaya tersenternya tepat di wajah pria dengan jenggot panjang yang sudah berban itu. "Astaga!" detak Rama terkejut. Teriak Sarah menutup telinganya. Suatu kebiasaan jika Sarah terkejut akan sesuatu hal. Ia justru menutup kedua telinganya, bukan matanya. Pria parubaya itu membuka suara tanpa sebuah ekspresi terpancar di wajahnya. "Kalian berdua, mau apa kesini?" Rama menelan ludah beratnya. Keringat dingin bercucuran dari keningnya. Kita mau ke..." Perkataan Rama sangatlah terbata-bata. Akibat ia terkejut melihat seseorang pria parubaya ada di tengah kegelapan lorong ini. "Kita mau ke aula kampus untuk mengikuti orientasi calon maba," jerit Sarah masih menutupi telinganya dengan sepasang mata terbuka. "Kenapa lewat lorong ini?" Sarah menjawabnya dengan pandangan terus tertuju pada pria parubaya itu. "Gerbang depan udah ditutup sama satpam, jadi kita berdua terpaksa melewati lorong ini. Sebenarnya kita nggak mau lewat sini. Lagian bapak, kakek, kenapa bisa ada di sini?" "Seharusnya kalian permisi sebelum melewati lorong ini. Tidak baik melewati lorong ini tanpa permisi," katanya dengan bola mata yang mendelik keluar. "Serem juga kakeknya, Sar," lirih Rama melirik Sarah di belakangnya. "Maaf kek, kita berdua lupa gak permisi dulu karena kita sangat terburu-buru," timpal Sarah berusaha untuk tidak takut. Ram, coba senterin lagi kakeknya," ujar Sarah meraih tangan Rama untuk menggerakkan arah cahayanya ke sudut-sudut lorong. "Kenapa? Ada apa?" tanya Rama masih enggan memandang depan. Ia terus memandang Sarah di belakangnya. "Si kakek, dia udah gak ada. Dia kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Perasaan tadi masih berdiri di sana," jawab Sarah membuat Rama langsung menarik pergelangan tangan Sarah dan membawanya lari sekejap mungkin. "Rama, jangan lari!" teriak Sarah dengan nafas terengah-engah. Namun Rama tetap berlari dengan menggandeng kuat tangan Sarah agar tidak terlepas. Lorong itu tampak begitu panjang, membuat Rama dan Sarah kehabisan tenaga karena harus berlari. "Aduh!" jeritan terlontar dari berbagai sumber. Tubuh Rama dan Sarah tidak sengaja menabrak tubuh seorang senior yang tengah berjalan di koridor kampus. Mereka pun tersungkur ke lantai secara bersamaan. Kalau punya mata itu dipakai buat jalan," omel seorang senior perempuan yang terjatuh karena Rama dan Sarah. Senior perempuan yang sama, kala Sarah tidak sengaja
menabraknya setelah keluar dari ruang pendaftaran waktu itu. Dan kali ini, Sarah kembali bertemukan dengan senior perempuan tersebut dengan insiden yang sama pula. Maaf kak, ujar Sarah berdiri lalu mengulurkan tangannya untuk membantu senior itu berdiri. Maaf, bentaknya Sarah bangkit. Ini kampus, bukan taman bermain, jadi jangan saja jidat loh. Lari-larian di tengah-tengah koridor kampus. Omelnya persis seperti waktu itu. Iya kak, kita nggak sengaja. Sarah merunduk. Lo lagi, lo yang waktu itu nabrak gue kan? Dan sekarang lo udah buat gue jatuh untuk kedua kalinya. Senior itu menjengkeram dagu lancip milik Sarah. Kak, tolong maafin kita. Rama menyegah tangan senior itu agar terlepas dari dagu Sarah. Apa? Maaf, enak banget ya bilang maaf. Setelah kalian berdua udah buat gue jatuh 2 kali. Atau jangan-jangan kalian berdua itu sengaja mau masuk kampus ini cuma mau buat aula doang? Tebaknya berkacak pinggang. Bukan gitu kak, tadi memang kita gak sengaja. Karena kita habis lihat hantu. Ungkap Rama membuat senior itu memejamkan mata. Hello, hantu di siang bolong kayak gini. Kalian gak usah kebanyakan halusinasi deh. Lagian, ini kampus baru direnovasi. Jadi mana mungkin ada hantu? Kilanya melipat kedua tangan di depan dada. Lo kenapa? Seseorang senior perempuan lainnya datang menghampiri. Ini, ada calon maba yang tiba-tiba nabrak gue sampai jatuh. Terus udah gitu, pakai halus segala lagi. Katanya ada hantu di kampus ini. Jawabnya memiringkan bibir. Hantu? Yang bener aja. Siang bolong kayak gini ada hantu? Tanya senior satunya tidak percaya. Kalian berdua calon maba. Kumpul cepetan di aula. Orientasinya sebentar lagi dimulai. Lanjutnya. Iya kak. Terima kasih. Dan sekali lagi maaf. Ujar Sarah beranjak pergi dari sana. Sarah, tunggu. Panggil Rama bergegas menyusul ke bagian Sarah. Sarah, jangan cepat-cepat jalannya, aku capek. Keluh Rama mensejajarkan dirinya dengan Sarah. Gara-gara kamu sih Ram, pakai ngomong ada hantu segala. Jadi malu sendiri kan di depan senior. Ketul Sarah melirik Rama sinis. Loh, apa yang salah? Memang benar kan ada hantu? Kenapa kakek-kakek tadi menghilang begitu saja? Itu artinya dia bukan manusia tapi hantu. Balas Rama terus mengikuti pergerakan langkah kaki Sarah agar beriringan. Tapi bukan berarti kakek itu hantu Rama. Orang tadi aku lihat kakinya masih menampak di lantai. Terus kalau memang kakek itu hantu, seharusnya kamu gak bisa lihat, cuma aku yang bisa. Maksud kamu? Tanya Rama, membuat langkah keduanya terhenti tepat di depan pintu aula. Bukan apa-apa, lupakan aja. Seru Sarah memasuki ruangan aula dengan langkah yang amat tergesa-gesa. Maksud dari perkataan Sarah tadi apa ya? Batin Rama terdiam di ambang pintu aula. Suara tegas telah membuat Rama terperanjat. Seorang senior mendekati Rama yang tengah berdiam diri di ambang pintu. Lo ngapain berdiri di depan pintu terus? Bukannya masuk ikut ospek? Senior itu menatap sengit Rama dengan perkataannya yang penuh dengan penegasan. Maaf kak. Lirir Rama bergegas melangkah masuk ke aula itu. Dasar, maba sekarang itu susah-susah banget diatur. Mereka seenaknya sendiri. Awas saja kalau sampai mereka gak ikutin perintah di kampus ini. Senior itu melipat kedua tangan diletakkan di depan dada. Mahasiswa-mahasiswi itu telah berbaris rapi di tengah aula. Sementara senior-senior mulai memasuki aula itu dengan tampang sangarnya. Beberapa mahasiswi mengelilingi barisan calon mahasiswi baru. Sedangkan mahasiswa lainnya berdiri di depan barisan-barisan itu sembari berkacak pinggang. Kalian semua yakin mau jadi mahasiswa-mahasiswi di kampus ini? Tanya seorang senior laki-laki di balas jawaban. Yakin, dari seluruh calon maba di setiap barisan. Ada beberapa peraturan sebelum kalian jadi mahasiswa-mahasiswi di kampus ini. Tegas senior perempuan dengan raut wajah garang. Diam-diam calon maba saling berdecak dan berbisik untuk membicarakan perkataan yang senior-senior itu lontarkan. Begitu juga dengan Sarah yang terus mengumpat kesal ketika mendengar perkataan itu. Sementara Rama terus saja memandang Sarah dari kejauhan. Karena mereka berdua berbeda barisan. Harus banget ada peraturan. Mau masuk ke kampus ini aja ribet banget. Udah bertemu hantu. Senior-senior juga menyebalkan. Umpat Sarah sendiri.
Dengar semuanya, kalian harus mengikuti semua perintah dan harus hormat yang ke senior-senior yang ada di kampus ini. Perintah atau aturan yang dilanggar akan ada hukumannya. Sekarang, kalian semua jongkok. Perintahnya langsung dikerjakan oleh calon para maba. Seorang senior perempuan menghampiri Sarah. Dia menarik pergelangan tangan Sarah lalu meletakkannya di leher belakang Sarah dengan kasar. Tangannya ditaruh di belakang kepala. Ingat, jangan ada yang berani-beraninya membantah perintah senior. Kelakar seorang senior laki-laki sembari menendang kaki seorang calon maba laki-laki. Ini, kakinya ditekuk. Lanjutnya. Sekarang, keluar aula dan bentuk barisan di lapangan upacara. Jangan jalan, tapi jongkok. Imbu senior lainnya dengan suara lantang. Sarah mendongak. Jalannya jongkok, Kak? Tanya Sarah. Senior perempuan yang ada di sampingnya langsung mencekram dagu Sarah dengan sedikit membungkukkan badannya dan memandang Sarah tajam. Heh, menurut lo? Jangan pikir kalian semua bisa keluar dari aula dengan mudah ya. Itu nggak akan mungkin. Kalian semua jalan ke lapangan upacara dengan berjongkok. Ayo cepat. Sarah mengembuskan nafas pasrah. Ia mengikuti anak-anak maba lainnya untuk berjalan jongkok ke lapangan upacara. Tiba-tiba, Rama mendekatinya. Sar, kamu kuat kan? Tanyanya mensejajarkan posisi dengan Sarah. Kuat kok, Ram. Sarah mengangguk setelahnya. Sekarang, kalian semua berdiri. Tegas salah satu senior ketika para calon maba telah sampai di tengah lapangan upacara. Saya akan memberitahu peraturan-peraturan di kampus ini. Tapi sebelum itu, kalian semua harus melakukan posisi push up. Di kampus ini, gak ada yang namanya muka dicoret-coret atau perintah untuk bawa barang yang aneh-aneh, seperti di kampus lainnya. Masa orientasi di kampus ini berbeda dengan kampus lain, dan kalian semua harus bersyukur karena gak harus melakukan hal-hal itu. Katanya sambil memainkan rambut panjangnya yang berwarna coklat. Ayo, posisi push up semuanya. Panas, Kak. Geluh Sarah membantah dengan posisi yang masih berdiri tegak. Seorang senior laki-laki menghampiri Sarah, menarik rambut Sarah hingga terasa sampai ke akar-akarnya. Ah, sakit, Kak. Geluh Sarah memegang tangan senior itu. Apa? Sakit? Baru ditarik rambutnya aja sakit. Gimana kalau... Senior itu menaikkan satu alisnya, sembari menyeringas senyuman. Setelah melepaskan cengkraman tangannya dari rambut Sarah, senior laki-laki itu menghadapkan dirinya pada Sarah, sehingga Sarah merunduk gelisah. Ikut gue, ajak seorang senior laki-laki lain yang tiba-tiba saja datang dan menarik pergelangan tangan senior laki-laki tadi dan berlalu pergi. Sarah, kamu baik-baik aja. Lagi-lagi Rama mencemaskan keadaan Sarah, tapi Sarah hanya membalasnya dengan senyuman. Kalian berdua, cepat push up sekarang. Bentak salah seorang senior membuat Rama dan Sarah mengambil posisi push up di tengah lapangan, bersama dengan calon maba yang lainnya. Hari mulai semakin siang. Sinar matahari pun mulai terik begitu dengan gumpalan mega yang tampak begitu bersih di atas langit, membuat silau dengan suasana yang kembali memanas. Senior-senior itu masih berdiri di depan barisan calon maba, memandang satu persatu dari mereka. Jadi, ada peraturan-peraturan yang harus kalian jalankan selama masa orientasi ini berlangsung. Jangan ada yang melanggar, apalagi membantah peraturannya. Sorot mata senior perempuan itu tertuju pada Sarah, karena sejak tadi hanya Sarah yang berani membantah perkataan dari para senior. 1. Calon maba harus memakai toilet di lantai bawah kampus. Jangan pakai toilet yang ada di setiap ruang fakultas. 2. Calon maba nggak ada yang boleh membawa peralatan make up ataupun barang-barang tancap lainnya. 3. Calon maba jangan ada yang ke lorong belakang kampus, apalagi ke ruangan sebelah selatan. 4. Calon maba dilarang berpacaran. Kalau ada yang ketahuan pacaran harus putus hari itu juga. Dan yang terakhir, calon maba harus mengerjakan semua tugas-tugas senior selama 1 minggu. Banyak banget peraturannya, decak Sarah kesal. Apa kalian semua mengerti? Tanya senior itu berkacak pinggang. Bra! Ketika calon maba hendak menjawab pertanyaan dari senior itu, tiba-tiba suara keras terdengar. Seluruh pasang mata pun menangkap seorang mahasiswi yang terjatuh dari lantai paling atas, rooftop kampus. Tubuhnya tergeletak berlumuran darah di pinggir lapangan upacara. Berbagai teriakan histeris terdengar dari calon maba, bahkan senior yang melihatnya. Buru-buru, calon maba bangkit dari posisinya, lantas berkerumun ke arah mahasiswi yang tampaknya sudah tidak bernyawa lagi. Shit! Ini hari Jumat, gimana ini?
Seorang senior terlihat panik menghampiri senior lainnya. Lupa kalau hari ini hari Jumat, dejak salah seorang senior perempuan yang diketahui sebagai ketua dari perkumpulan mahasiswa-mahasiswi di kampus Bima Sakti. Bersambung, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Nantikanlah di video mendatang.